Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emmanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Penjahat yang Mana Anda? Lukas 23 ayat 33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Penyaliban Yesus bersama kedua orang penjahat itu memang merupakan kepenuhan dari nubuat Yesaya bahwa dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 12. Di salah satu sisi salib Yesus tergantung seorang pria yang sekarat dalam dosa karena ia tidak bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia lebih memilih untuk menghujat dan mencela Yesus. Dan pada salib yang di tengah tergantung Tuhan Yesus, seorang yang sedang sekarat bagi dosa manusia. Dia dengan sukarela mati bagi orang lain karena dia adalah anak Allah dan dia sendiri tidak berdosa. Dan pada salib yang di sisi lainnya tergantunglah seorang yang sedang sekarat, yang memohon dengan sangat untuk Tuhan Yesus mengingat dia. Dia menyadari bahwa ia adalah seorang berdosa yang harus dihukum. Tanpa Tuhan Yesus dia akan binasa. Salib yang di tengah, yaitu salib Yesus, berfungsi menjadi jembatan penghubung di antara kedua pria yang tergantung di sisi kiri dan kanan Yesus, yaitu antara seorang menuju ke neraka kekal dan seorang ke surga kekal. Seluruh manusia di atas muka bumi ini terwakili oleh kedua penjahat dengan respon mereka masing-masing terhadap Tuhan Yesus. Tipe yang pertama, penjahat yang berdosa dan tidak bersedia terima Tuhan Yesus. Penjahat satu ini menantangnya dan menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tipe yang kedua, penjahat yang menyadari dirinya berdosa dan memerlukan juru selamat. Penjahat satu ini menegur temannya yang menolak dan menentang Tuhan Yesus, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23, 39-41. Penjahat yang kedua ini memiliki kepekaan rohani yang dapat melihat dan merasakan sesuatu di dalam diri Yesus, sehingga ia tergerak untuk bertobat meskipun Yesus tidak pernah turun dari salib. Ia merasakan kehadiran anak Allah yang disalibkan di sampingnya, sehingga ia dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan, bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Ia dengan keyakinan penuh berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23 ayat 42. Yesus menjawabnya dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau berada bersama aku di sorga. Lukas 23 ayat 43. Kita dapat belajar dari penjahat ini bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan memohon kepada Tuhan untuk menerima kita. Yesus membersihkan orang ini dari dosa-dosanya, menerima dia dengan hati terbuka dan memulihkannya tanpa syarat. Tuhan menganugerahkan kepada orang berdosa itu karunia hidup kekal. Jadi apa yang membedakan kedua penjahat ini? Menurut kitab Lukas, dalam pengamatan saya, kedua penjahat ini sama-sama mengetahui siapa Yesus sebenarnya.
Keduanya mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Coba perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan oleh penjahat yang ada di sisi Yesus itu. Ia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bukankah hal ini menunjukkan bahwa ia tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias itu? Namun pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaannya itu sangat dangkal, hanya melahirkan sikap menuntut dan mementingkan diri sendiri saja. Artinya Yesus mesti menerima apa yang ia putuskan. Itu sebabnya ia katakan, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Bukankah ini gambaran penyakit rohani yang sekarang sedang mewabah dengan hebatnya dalam kehidupan kekristenan? Percaya kepada Yesus, tetapi ada tuntutannya. Selamatkanlah kami. Artinya, Tuhan, bukan kehendakmu yang harus terjadi, tetapi buatlah kehendakku yang mesti terjadi. Kadang dengan penuh semangat orang berdoa menyebut-nyebut Yesus sebagai Kristus, tapi tujuan sebenarnya adalah laksanakan keinginanku Tuhan. Kita mesti belajar dari penjahat yang kedua. Ia tidak menuntut, tapi hanya memohon. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Cukuplah bila Yesus mengingatnya. Ia akan bersedia menerima apapun yang Yesus putuskan. Bukan Yesus yang mesti mengikuti apa yang penjahat ini putuskan. Tetapi ia mengakui bahwa Tuhanlah berdaulat untuk memutuskan yang terbaik baginya. Hal yang paling berharga yang penjahat ini terima bukanlah kenyataan bahwa dia akan masuk surga, melainkan karena dia akan bersama-sama Yesus di dalam surga. Dia mendapatkan bukan hanya masuk ke surga, tetapi hal yang terindah yang ia dapat adalah bersama-sama pemilik surga. Penjahat itu mengerti apa yang terbaik. Dia meminta apa yang terbaik dan dia berikan apa yang terbaik. Bukan karena apa yang telah ia perbuat, tapi karena apa yang telah Yesus perbuat untuknya. Tuhan Yesus telah menebus, mengasihi, dan mengubahkan hidup penjahat itu. Jadi penjahat satu, manakah engkau? Keputusanmu menentukan akhir hidup, ke surga atau ke neraka. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, berikanlah aku hati yang bijaksana untuk mengasihimu lebih dari apapun di dunia ini. Bukalah selubung yang membutakan mataku, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas bahwa Engkaulah juru selamat manusia. Sehingga aku menolak Engkau, tapi jadikanlah aku seperti penjahat satunya yang Engkau bawa masuk ke surga bersama-sama dengan dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus,